Oke semuanya, kali ini kita akan belajar mengenai bantuan hidup dasar untuk orang awam. Jadi bantuan hidup dasar untuk orang awam ini kita akan belajar mengenai hands only CPR atau pijat jantung yang dilakukan tanpa menggunakan bantuan nafas. Jadi hanya dengan pijat jantung saja atau hands only. Oke, hands only CPR ini cukup mudah dilakukan daripada CPR yang perlu dilakukan penghitungan setiap 30 kali kompresi harus diberikan 2 kali nafas. Nah, kemudian dari penelitian juga didapatkan bahwa hasil pada menit awal apabila segera dilakukan penanganan CPR hands only maupun yang CPR biasa itu sama-sama efektif. Jadi pada intinya kalau ingin melakukan pertolongan terhadap orang yang mengalami henti jantung atau cardiac arrest itu harus segera dilakukan. Semakin cepat kita melakukan pertolongan, maka kemungkinan orang tersebut bisa selamat akan semakin tinggi. Yang kalian butuhkan cuma 2. Apa saja? Yang pertama adalah kemauan. Ya, yang penting kita harus mau menolong orang tersebut. Kemudian yang kedua adalah kemampuan. Jadi kita harus tahu bagaimana cara menolong orang tersebut. Nah, bagaimana cara tahunya? Mari kita simak di slide selanjutnya. Oke, ini adalah perbedaan antara hands only CPR dengan CPR training. Di sini bisa kita lihat bahwa pada penanganan yang hands only CPR, kita lakukan yang pertama adalah telepon bantuan emergensi di sekitar kalian. Nah, kalau di kita di Indonesia itu kita ada ambulans 118 atau langsung telepon ke IGD rumah sakit terdekat. Kemudian setelah kita meminta bantuan, kita segera melakukan pertolongan pertama. Pertolongannya yaitu dengan melakukan pijat jantung yang berletak di tengah pada dada yang sifatnya pijat jantungnya adalah keras dan cepat. Nah, sedangkan pada CPR training di sini setelah kita melakukan pertolongan, kita di sini selain memijat jantung kita juga membutuhkan pemberian bantuan nafas buatan. Apa bedanya? Yang pertama adalah kalau hands only CPR itu kita fokus pada pijat jantung, kita fokus pada kompresi pada tubuhnya, sedangkan yang CPR biasa itu kita kompresi dan bantuan nafas. Selain itu, hands on di CPR ini tidak butuh latihan. Nah, ini orang awam bisa melakukan semuanya. Yang penting adalah cara-caranya optimal sehingga orang tersebut yang kita tolong bisa selamat. Sedangkan yang CPR training karena dia butuh training, maka butuh latihan dengan orang yang sudah ahli dan juga perlu kita berikan ada bantuan alat seperti pada saat kita memberikan bantuan pernapasan. Kemudian hands only CPR ini catatannya adalah hanya dilakukan pada orang dewasa dan remaja, sedangkan orang yang sudah melakukan CPR training bisa melakukan pertolongan pada semua usia. Oke, selanjutnya tata cara pemberian bantuan hidup dasar. Bagaimana? Yang pertama, kita pastikan 3A ini dulu. Kita penolongnya aman, pasiennya aman, dan lingkungan sekitarnya aman. Setelah ini semua terpenuhi, kita cek respon pasiennya, kita panggil bantuan, kita lakukan pijat jantung, kemudian kita lakukan evaluasi. 3A, aman diri, aman pasien, aman lingkungan. Aman diri adalah kita harus perkenalkan dulu sebelum melakukan pijat jantung. Pak, ini saya seorang medis, atau Pak, saya ingin membantu, apakah saya boleh melakukan pijat jantung? Kalau misalkan orang tersebut ada yang di sekitarnya keluarganya yang sedang bersama-sama. Nah, perkenalkan diri dulu. Inform konsen dulu lah. Terus kalau ada kita bisa pakai alat pelindung diri, amankan diri sendiri. Bisa pakai sarung tangan, handscoon atau masker bila ada. Kemudian aman pasien. Nah, ketika pasien tersebut henti jantung tidak sadar, kita pinggirkan dulu ke area yang aman. Kemudian letakkan pasien dengan posisi terlentang pada dasar yang keras seperti pada lantai, pada papan, pada meja dan sebagainya.
Jangan letakkan pasiennya di spring bed, karena nanti ketika melakukan pijat jantung tidak akan optimal. Kemudian aman lingkungan. Aman lingkungan, kondisi lingkungannya tidak berbahaya. Misalkan kalian sedang di jalan ada hujan lebat. Nah, itu kan lingkungannya tidak mendukung untuk segera melakukan penanganan, maka amankan, cari tempat yang teduh dulu seperti itu. Kemudian cek respon. Apa yang kita lakukan ketika melakukan cek respon? Yang pertama, kita bisa tepuk pundak orang yang tidak sadar tersebut, kemudian panggil, Pak, 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 Bu, 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 apakah Anda tidak apa-apa? Nah, seperti itu. Kalau misalkan tidak ada respon, bila perlu, kita bisa rangsang nyeri. Ya, kita cubit bagian tangan ini atau bagian kuku ini, atau kita tekan bagian tengah dadanya ini. Rasanya nyeri, nanti respon orang tersebut bisa mengerang atau bisa tiba-tiba membuka mata atau menggerakkan anggota tubuhnya. Kalau responnya tidak ada, siap-siap kita panggil bantuan ya. Panggil bantuan, bisa telepon call centernya Kemenkes 119 atau ambulans 118. Kemudian, bila kita sendirian, nah tidak ada orang, telepon, kemudian siapkan lakukan pijat jantung. Kalau misal di sekitarnya ada orang, bagaimana? Kalau bisa, minta bantuan untuk pijat jantung secara bergantian. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, karena apa? Kan tidak semua orang berani untuk melakukan tindakan ini. Nah, dibutuhkan kemauan dan kemampuan untuk melakukan tindakan seperti ini. Oleh karena itu, mari kita belajar bersama agar kita bisa menyelamatkan diri kita sendiri maupun orang lain. Kemudian, sudah kita siap panggil bantuan, siap-siap untuk melakukan pijat jantung. Bagaimana cara yang tepat? Yang pertama, posisi tangan. Nah, posisi tangan yang benar seperti ini. Nah, tangan yang dominan dia berada di atas. Jadi ini misalkan berarti ini orangnya kidal, dia yang di atas ini mendorong tangannya yang tidak dominan. Kemudian tumpuannya ada di telapak tangan ini ya. Letakkan tangan berada pada tengah ya. Ketika kita melakukan pijat jantung, usahakan tumpuan itu ada di pinggang sini, ada di pinggul sini. Jadi yang bergerak ini bukan bagian siku atau bahu kita ya. Ini nanti akan seperti pegas, naik turun, akan memberikan optimal pada orang yang pijat jantung. Kalau misalkan tumpuan kita di sini, nanti akan capek di pundak sehingga pemberiannya tidak bisa maksimal. Ya. Selanjutnya di mana? Di tengah dada ya, di antara kedua puting kita tekan. Nah, seperti ini. Apa syarat pijat jantung yang baik? Yang pertama adalah letakkan tangan di antara dua puting susu, kemudian lakukan pijat jantung dengan durasi dalam 1 menit itu 100 sampai 120 kali. Dengan ketika kita menekan, nah menekan seperti ini. Nah, ini tekanannya itu dalamnya ini, dadanya ini bisa masuk sekitar 5 sampai 6 cm. Seperti itu. Kemudian minimal interupsi, harus berlangsung terus-menerus. Ya, seperti kerja jantung kita tidak akan pernah berhenti, terus-menerus. Kemudian kapan bisa kita mengakhiri pijat jantung? Nah, ini sebagai orang awam kita bisa mengakhiri pijat jantung yang pertama adalah ketika tenaga medis sudah tiba. Karena tadi kita panggil bantuan, kalau sudah tiba, nah, kita bisa serahkan kepada yang lebih ahli. Atau mungkin pasiennya tersadar. Pasien tersadar, bagaimana cara kita tahu? Nah, mungkin pasiennya membuka mata, mengerang, batuk, atau yang lainnya. Kemudian pasien meninggal. Nah, ini yang kita mungkin agak sulit untuk memastikan, di mana pasien yang meninggal ini bisa kita lihat kuku, mulut pucat, kemudian bisa membiru seperti itu. Atau mungkin yang terakhir adalah ketika penolong kelelahan. Ya,
Kita sudah berusaha selama 10 sampai 30 menit. Ternyata kok pasiennya tidak sadar-sadar, tidak ada bantuan. Kita juga sudah lelah, tidak ada orang yang mau menolong lagi. Ya, sudah terpaksa kita harus mengakhiri pijat jantung. Seperti itu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mari kita belajar CPR ini agar kita bisa melindungi orang-orang terkasih di sekitar kita. Terima kasih.